Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah online. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara editing video menggunakan software Filmora. Nah, untuk editingnya seperti apa, langsung saja kita lihat. Pertama-tama kita masuk dulu ke Filmora, ke aplikasinya. Kita buka. Nah, ini loadingnya agak lama, soalnya softwarenya lumayan berat. Salah satu kelemahan Filmora ini adalah lebih berat bila dibandingkan dengan software yang berbasis web. Kalau yang berbasis web kemarin pakai Canva itu lebih cepat bukanya. Nah, kalau dibandingkan dengan Adobe Premiere, Filmora ini lebih ringan. Ketika sudah seperti ini, berarti kita dihadapkan dua pilihan. Yang pertama adalah New Project. Yang kedua adalah Open Project. Open Project ini apabila kita sudah punya project sebelumnya yang sudah pernah kita edit menggunakan Filmora, kita ingin melanjutkan atau kita ingin mengubahnya, itu bisa pakai Open Project. Nah, tetapi kalau kita pengen buat dari awal, kita pakainya adalah New Project. Nah, di sini di sebelah kanan sini ada Project Library, artinya adalah project-project yang sebelumnya sudah pernah dibuat. Nah, kemudian di sini juga ada screen-nya ini. Widescreen ini ukuran dari kanvas kita nanti. Untuk editing video hasilnya nanti mau dibuat ukuran berapa? 1:1 untuk ukuran Instagram, kemudian standar 4:3, Cinema 21:9, potret berarti menghadap ke atas panjangnya, itu berarti kita pakainya yang widescreen aja, karena ini nanti akan kita uploadnya ke YouTube, dimana YouTube itu ukurannya adalah 16:9. Nah, kalau sudah, berarti langsung saja kita klik yang New Project saja. Nah, di sini di Filmora ini tampilan awalnya seperti ini. Setelah kita buka, ini kotak dialog biasa yang isinya adalah mengingatkan kalau ada update atau ada sesuatu yang terbaru mengenai Filmora. Ini kita close saja karena tidak terlalu penting. Nah, yang pertama adalah kita belajar bagaimana interface-nya seperti apa. Fungsi-fungsinya seperti apa, kemudian bagaimana cara menggunakannya. Nah, di sini ada banyak sekali menu-menu: file, edit, tool, view, export, help. Nah, di menu file ini seperti biasa, pada saat kita pengen bikin project lagi, kemudian buka project, open recent ini hampir sama kayak library. Jadi menampilkan yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Kemudian import media, kita ngambil media, bisa klik lewat file ini, atau bisa lewat di sini. Nah, button ini, import media. Atau bisa juga kita seret file yang ingin kita edit ke dalam sini, ke dalam library dari Filmora ini. Nah, caranya ada banyak untuk ngambilnya, bisa lewat file, import media, kemudian bisa klik di kotaknya sini, atau kita seret langsung ke sini. Nah, ini delete preview render, pada saat previewnya itu bisa di delete. Kemudian project setting, ketika kita pengen nyeting projectnya, preference-nya, ini juga settingan juga. Ingin keluar pakai F4. Nah, dan lain sebagainya. Edit untuk pengeditan ini belum bisa, soalnya kita belum punya apapun untuk diedit. Kemudian tool-toolnya, import, kemudian sort by, berarti berkaitan dengan ini. Kalau sudah ada nanti view, berkaitan dengan tampilan, export ketika videonya sudah jadi, nanti kita exportnya di sini, export create video. Bisa juga langsung upload ke YouTube, itu juga bisa. Jadiin DVD pun juga bisa langsung. Kemudian help ini berhubungan dengan kalau kita butuh sesuatu atau kita butuh keterangan lebih lanjut, kita bisa klik lewat sini. Online help bisa. Kemudian kita cari tutorialnya juga ada di sini beberapa.
Kemudian selanjutnya langsung saja kita coba untuk mulai. Yang di sini kita jelaskan sambil jalan, media, audio, text, transition, effect, elemen, dan split screen. Kita jelaskan sambil kita jalan. Pertama kita cari video yang ingin kita edit terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa klik import sebenarnya, tapi saya kurang suka klik import. Saya lebih senang drag and drop. Soalnya tampilan di import itu biasanya kecil. Misalkan kayak gini ya. Import media. Nah, bentuknya kecil. Nah, kalau misalkan kita kayak gini, ini kan tampilannya lebih besar, lebih enak untuk dilihatnya, jadi lebih cepat untuk ngekliknya kalau kita pengen ngambil-ngambil. Misalkan ini kita ambil soundnya, masukin sini. Nah, kalau saya lebih seneng seperti itu. Kalau kalian lebih sukanya di klik import ya nggak masalah. Nah, kemudian kita sudah punya dua file untuk diedit. Yang selanjutnya adalah kita kita langsung saja mulai untuk editing. Kita sudah punya file yang mau kita buat untuk video. Pertama kita tarik ini untuk video. Jangan lupa untuk ini di uncheck aja always ask-nya supaya nggak tanya-tanya lagi. Kita pilih yang donceng. Kenapa kok donceng? Karena soalnya supaya nanti media kita menyesuaikan dengan kanvas. Kalau kita pilih match to media, nanti artinya media kita menyesuaikan dengan ukuran video yang kita buat, yang nantinya ukurannya nggak 16:9, bisa jadi 17:9 atau sebagainya. Nah, oleh karena itu kita pilih yang donceng aja supaya nanti videonya berubah sesuai dengan kanvas yang kita buat. Nah, di sini sebelumnya saya sudah bikin video rekaman, hasil rekaman, di mana saya ngerekamnya menggunakan dua. Yang pertama adalah rekam video langsung dan juga suara. Yang satunya adalah suara terpisah dengan mic yang dilengkapi dengan noise reduction sehingga nanti berisiknya berkurang dan suaranya lebih jelas. Nah, makanya kita pasangkan juga suara yang menggunakan noise reduction ini, yang terpisah ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita harus sesuaikan terlebih dahulu. Sesuaikan dengan video. Nah, di video aslinya ini soundnya pasti sudah benar, jadi kita sesuaikan ini. Caranya kita tarik saja ke kanan supaya ininya sesuai grafiknya. Nah, ini kan susah. Nah, soalnya ketika kita klik kanan, kliknya akan langsung banyak biasanya. Nah, seperti ini. Bisa kita kasih bantuan dari garis merah ini. Garis merah ini kita tarik sedikit ke kiri supaya nanti yang paling kiri ini gesernya pas di garis merah. Nah, misalkan kurang pas, ini masih kurang sedikit, kita geser sedikit ke sini, kemudian kita paskan, tarik. Nah, dia akan otomatis mengikuti dari garis merah ini. Nah, ketika sudah tepat grafiknya pas, berarti videonya sudah pas dengan sound. Kita cek lagi sampai akhir, grafiknya sudah mirip. Kalau sudah mirip berarti sudah benar grafiknya sampai akhir. Nah, di sini masih ada miss grafik sepertinya. Jadi perlu kita sesuaikan kalau misalkan ada yang seperti ini. Ini sudah pas ya, sampai sini masih pas. Sampai sini agak sedikit aneh grafiknya, nggak pas, jadi kita sesuaikan. Nah, beda kan grafiknya? Pasnya sampai sini masih pas, masih pas, masih pas, masih pas. Nah, sampai sini.
Kita coba dengar suaranya. Di sini suaranya sudah berbeda jauh. Nah, grafiknya harus kita sesuaikan. Nah, dari sini kita cut yang di bawah sini, kemudian kita paskan di sini. Nah, supaya menyerupai grafik yang di atasnya ini. Kita cut lagi yang ini, yang kosong-kosong seperti ini. Kita tarik. Oh, salah. Kita cut. Jangan lupa pada saat kita mau nge-cut, kita klik sound-nya saja, karena kita pengen geser sound-nya. Nah, seperti ini. Ini salah satu kelemahan kalau kita pakai mic eksternal. Kelemahannya adalah kadang nggak sesuai sama video aslinya untuk suaranya. Kelebihannya adalah suaranya jadi lebih bagus, tetapi untuk seperti ini jadi lebih repot ini. Tapi untuk hasilnya nanti lebih besar suaranya. Nah, coba kita kasih speed and duration juga. Kita coba perlambat. Masih kurang. Speed and reduction ini fungsinya adalah untuk memperlambat suaranya. Nah, supaya lebih sesuai dengan yang atasnya. Kita sesuaikan dengan cara tarik ke kanan atau tarik ke kiri. Nah, kalau kepanjangan seperti ini grafiknya tinggal kita tarik ke kiri. Kepanjangan lagi berarti tarik ke kiri. Masih terlalu panjang, kita tarik ke kiri lagi. Nah, seperti ini. Nah, sudah hampir pas, tarik ke kiri sedikit lagi. Sip. Oke. Kayaknya masih kurang, jadi kita tarik ke kiri lagi. Ini soalnya gara-garanya adalah kita pakai sound eksternal, nggak langsung rek dari sininya langsung audionya, tapi kita pakai mic eksternal yang ada noise reduction-nya, sehingga kita perlu edit lagi untuk isinya. Nah, ini sudah pas sepertinya. Nah, kalau sudah pas, tinggal kita delete yang terakhir sini. Ini buang sisanya.
Oh ya, untuk buangnya caranya adalah, saya sampai lupa menjelaskan, klik kalau buangnya adalah kita paskan garis merahnya ke tempat yang mau kita buang, potongannya sampai mana, dari mana sampai mana. Kemudian kita klik yang mau kita buang, yang atas atau yang bawah. Kalau dua-duanya, nanti kita klik dua-duanya. Setelah itu saya pengen motongnya mulai dari sini. Jadi kita klik yang atas dulu video, klik cut ini. Kemudian yang bawah karena suaranya juga kita seleksi, klik. Kemudian kita klik yang cut ini, icon cut yang di sebelah kiri. Kemudian kita klik lagi ini filenya karena sudah terpisah ini. Seleksinya terlihat beda. Ketika kita klik ini, yang terseleksiannya ini. Ketika kita klik ini, yang terseleksiannya yang kanan ini. Kemudian kalau sudah, kita seleksi yang akan kita buang, yang kanan kita klik delete, yang kanan kita klik lagi delete. Nah, sudah selesai. Kalau sudah selesai seperti ini, kita save terlebih dahulu hasilnya, supaya kalau ada perubahan nanti, atau ada error, atau ada apa, kita masih punya backup-nya. Nah, sekalian aja ini kita delete yang awal ini. Caranya sama seperti tadi, kita seleksi dulu yang mau kita delete. Nah, ketika belum kita cut, ini nyambung semua ketika kita seleksi. Nah, tapi ketika sudah kita klik ini, tombol gunting, nah, kemudian kita seleksi yang kiri saja, dia akan yang ke seleksi sini aja ketika sudah kita cut. Yang kanan aja. Nah, yang bawahnya juga kita cut, klik tombol gunting ini, untuk membuang bagian yang tidak perlu. Delete, seleksi, delete. Nah, sudah selesai. Ini kalau sudah selesai kita save, klik Ctrl plus S atau file save project S. Kemudian kita namai projectnya apa, editing Filmora. Nah, sudah. Artinya video pertama kita sudah jadi. Untuk editingnya biasa. Ini editing cuman ngepasin soundnya aja. Ketika sudah pas soundnya, yang atas kita turunkan supaya hilang, supaya ganti yang suara yang paling bawah. Kemudian setelah itu jangan lupa kita kerasin suara yang bawah. Caranya adalah diklik tahan yang garis ini, garis yang ada di sound, diklik tahan ke atas. Sama kayak yang tadi yang di atas ini, kalau pengen ngasih tambahan suara tinggal diklik tahan ke atas, kalau pengen ngilangin berarti klik tahan tarik ke bawah. Nah, kemudian sama suara yang tadi, lupa belum kita besarkan. Kalau sudah besar berarti sudah 6 dB tulisannya di sini keterangannya. Sudah 6 dB, sudah benar. 6 dB benar, masih 0, 6, tarik yang masih 0. Supaya sampai 6 dB, 6 dB itu suara yang paling kenceng di Filmora ini. Nah, sudah. Kita pencet Ctrl S, jangan lupa, untuk backup. Supaya ketika ada error, kita sudah punya save-save-annya. Yang selanjutnya adalah kita pengen nambahin apa lagi? Misalkan intro yang paling depan. Nah, caranya nambahin intro di sini bisa kita klik yang bagian di sebelah atas ini. Ada title, transition, split screen, element. Nah, kita klik di sini yang bagian title. Ini fungsinya bisa kita jadikan sebagai intro dan outro yang di title ini. Bisa juga nanti kita pakai split screen untuk apa namanya? Untuk intronya, terserah, nanti bisa dikombinasikan. Kalau split screen ini artinya nanti ada dua buah video yang di awal ini, yang di split menggunakan fitur ini. Nah, di sini kita pakai ini aja, title saja. Kita klik tahan kiri ke bawah. Misalkan ini
Saya pengen ngambil ini sebagai intro saya. Nah, kita ganti aja ini sebagai jadi nama channelnya. Nah, di bawahnya adalah subdeskripsinya, yaitu editing menggunakan subdeskripsinya. Ini yang kita edit karena video menggunakan Canva, jadi di sini subdeskripsinya kita pakai editing menggunakan Canva. Kalau sudah, oke. Caranya nambahkannya ada banyak ya. Yang pertama kayak tadi, kita drag and drop saja, klik kiri tahan, masukkan ke sini, atau bisa juga diklik plus ini, klik kiri pas plus ini. Nah, contohnya kayak gini ya, kita klik plus, nah dia nambah ke sini. Atau kita klik tahan kiri, nah ke sini. Kemudian kalau pengen nambahin kayak tadi ke depan, berarti klik kiri tahan, kita sisipkan di depan sini. Nah, tunggu sampai bergeser, kita sisipkan di sela-sela sini. Tunggu sampai ini bergeser, baru kita lepas. Nah, nanti dia akan bergeser dan ini jadi intro. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan outro. Ini karena tidak kepakai, ini buat contoh saja tadi. Kita delete, seleksi, seperti biasa seleksi, kemudian klik del untuk delete atau klik kanan delete untuk mendelete yang tidak perlu. Kemudian outro-nya atau yang di akhir kita pilih yang mana ya? Ini aja. Caranya tadi bisa diklik kiri tahan, masukkan ke belakang sini, atau kita klik plus. Tapi ketika kita ingin klik plus, jangan lupa kita klik kiri dulu di bagian time ini, timeline, supaya garis merahnya ke sini. Fungsinya apa? Supaya nanti ketika kita klik plus, dia larinya ke sini. Nah, plus, nah larinya di setelahnya merah tadi. Nah, setelah merah dia larinya. Kenapa kok tadi ke atas? Soalnya di sini tadi saya naruhnya adalah dia masih bertabrakan dengan video yang di bawah, sehingga dia larinya ke atas plusnya. Ketika dia sudah tidak ada tabrakan yang di bawah, video di bawah, dia otomatis langsung masuk yang di bawah sini, nambahkannya. Coba ya, kita di sini kita tabrakan aja sengaja di video di bawah sini, di layer 1 masih ada. Kita tabrakan, nah dia otomatis nambahnya di layer kedua. Kita plus lagi di bawah, plus lagi ini nanti akan di bawah soalnya tidak ada yang tabrakan. Nah seperti itu. Nah ini sudah, kita delete lagi. Di sini untuk ngeditnya kita klik ini pertama, kita klik yang mau kita edit di sini, klik 2 kali. Kemudian di sini klik 2 kali juga untuk mengedit. Ctrl A untuk supaya semuanya terseleksi, atau juga bisa kita edit di sebelah sini, sebelah kiri ini. Terima kasih. Nah, yang bawah juga sama, klik 2 kali atau klik sekali aja, nanti editnya di sebelah kiri. Terima kasih. Nah seperti ini. Kemudian kalau sudah, klik OK. Nah sudah kan, selesai. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini ada transition. Transition itu nanti kita kasih efek kayak yang di PPT juga. Nah, kayak di PPT juga ada transisi. Jadi perpindahan antara dua slide. Nah, nanti ada animasi apa? Nah, itu namanya transition.
Nah, di sini kita kasih yang mana aja, terserah ya sebenarnya. Yang kita kira atau kita rasa paling cocok apa. Nah, saya pengen makainya yang mana? Yang ini aja. Row split. Klik, tahan, masukkan. Atau kita klik plus juga bisa. Terserah kita. Nah, kita coba ya. Kuliah online. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah online. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai edit. Nah, sudah jadi kan berarti video kita. Jangan lupa klik Ctrl S untuk backup kalau ada error, biar kita tidak perlu mengulang terlalu banyak. Kita masih punya save-savean sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah efek. Efek ini saya tidak terlalu sering pakai. Ini buat ngerubah videonya jadi kayak gini, kayak yang di previewnya ini. Ini supaya lebih estetik mungkin. Kalau di video tutorial ini tidak terlalu kepake, soalnya nanti malah jadi mengganggu. Videonya jadi tambah tidak jelas. Kemudian di elemen ini nambah-nambahin kayak gini. Stiker-stiker, kayak stiker split screen kayak tadi. Kalau kita pengen di video itu nanti ada 2 layar, nah kita pakainya yang ini, split screen ini. Nah, tapi di video ini tidak membutuhkan, jadi tidak saya pakai. Dan di sini karena kita sudah selesai editingnya, jadi kita langkah selanjutnya adalah export video. File, masuk ke export, kemudian klik create video. Nah, di sini kita namain di name ini, misalkan di sini namanya adalah editing menggunakan Canva. Kemudian setting di sini. Nah, kita pengen pakai apa? Good, better, best. Kemudian ini resolusinya. Saya sarankan pakainya yang ini minimal. Maksimal boleh ini. Boleh sampai 3840 atau 4096. Tetapi di sini saya sesuaikan dengan spek saya, spek komputer saya, speknya karena masih rendah. Jadi 1920 saja sudah cukup. Kemudian ini kualitinya saya sukanya pakai yang best. Kemudian klik OK ketika sudah selesai. Nah, di sini ada save to, artinya nanti mau kita taruh di mana letaknya. Ini bisa kita ganti-ganti dengan cara klik yang tombol folder ini. Kemudian di sini ada formatnya, mau kita kasih apa formatnya ini. MKV, AVI, atau MP4. Nah, kita bisa pilih di sini. Kemudian di sini frame rate nggak usah diotak-atik, udah bener 25 fps. Kemudian size-nya nanti yang keluar dengan settingan resolusi segini, frame rate segini, nanti size-nya yang keluar adalah 754 ini. Kemudian durasi, ini adalah durasi dari video kita, totalnya adalah 10 menit. Kemudian ini enable, jangan lupa dicentang supaya nanti pada saat kita rendering itu lebih cepat. Nah, pada saat kita ekspor, kita tidak bisa langsung jadi filenya. Kita perlu ada proses yang namanya rendering setelah ini. Dan itu memakan waktu yang lumayan lama. Nah, caranya tinggal diklik export ini. Nah, kita klik export, nanti videonya sudah jadi. Nah, seperti itu. Untuk tutorial bikin video menggunakan Filmora cukup mudah sekali. Semoga bisa dipraktekkan dan semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.